Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah program pengenalan citra yang berjudul Sistem Pengenalan Citra Digital Gambar Mata Uang Rupiah. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iksan Dwi Saputra selaku moderator, lalu teman saya Riyadi Hermansyah, Bima Alfiansyah, Muhammad Kurniawan. Penjelasan singkat tentang sistem ini. Pada proyek ini akan dilakukan identifikasi nilai mata uang rupiah dengan menggabungkan metode ekstraksi diri, ciri lokal binary pattern, dan metode klasifikasi Naive Bayes. Serta untuk pengukuran akurasi identifikasi dilakukan dengan metode evaluasi cross validation. Dataset yang digunakan berupa citra dengan rincian terdapat 120 citra yang terdiri dari 15 citra uang kertas 1000, 15 citra uang kertas 2000, 15 citra uang kertas 5000, 15 citra uang kertas 10.000, 15 citra uang kertas 20.000, 15 citra uang kertas 50.000, 15 citra uang kertas 75.000, dan 15 citra uang kertas 100.000. Jadi setiap mata uang itu difoto lalu kita kumpulkan menjadi dataset sebanyak 15, sehingga totalnya menjadi 120 citra. Baik, yang pertama adalah penjelasan tahapan identifikasi dan codingan front end yang akan dijelaskan oleh Riyadi. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan bagian coding dan tahapan identifikasi itu sistem yang kami buat. Nah, di sini kami menggunakan bahasa Python dan juga kami menggunakan beberapa library di dalamnya. Kemudian di sini kami menggunakan kelas GUI yang mana di sini terdapat metode init, yang di dalam metode ini terdapat parameter yang diterima yaitu radius, endpoint, dan juga metode. Di sini kami juga menggunakan metode navbar yang mana ini untuk mengatur navbar pada GUI, yang mana di dalam navbar ini juga mengatur beberapa elemen di dalamnya seperti tombol-tombol atau button, home, dataset, plot, dan juga exit. Kemudian di sini ada metode set home yaitu untuk mengatur tampilan home dan juga mengatur beberapa elemen di dalamnya seperti total letaknya. Lalu di sini ada set image yaitu untuk mengatur daftar gambar pada GUI yang mana artinya elemen atau gambar akan ditampilkan di daftar gambarnya. Kemudian di sini ada set button yaitu untuk mengatur pilihan menu pada tombol menu, yaitu ada yang tadi metode set home untuk mengambil menu untuk menampilkan halaman home. Lalu di sini ada set dataset yaitu untuk dataset yang telah kami itu sini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penjelasan ekstraksi, ciri, dan codingan dataset yang akan dijelaskan oleh Bima Alfiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan ekstraksi ciri dan codingan dataset. Mana ekstraksi ciri ini merupakan model ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu local binary pattern atau LBP. Terdapat beberapa tahapan dalam penggunaan LBP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan inisialisasi terhadap variabel X, Y, dan variabel nilai yang berguna sebagai penampung nilai yang nantinya menggantikan nilai piksel tengah. Yang kedua, kita menggunakan kondisi variabel X lebih besar dengan 0 dan variabel X lebih kecil lebar citra dikurang 1 dan Y lebih besar 0 dan Y kurang tinggi citra dikurang 1. Yang ketiga, apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka ambil nilai piksel dengan IC dan piksel ketetanggaan dari I7 sampai I0. Yang keempat, lakukan perbandingan nilai piksel tengah IC dengan piksel ketetanggaan. Apabila nilai IC lebih besar sama dengan piksel ketetanggaan, maka dilakukan penjumlahan pada variabel nilai sesuai dengan bobot masing-masing piksel ketetanggaan.
Yang kelima, kita ubah sebuah nilai warna pada pixel variabel x, y dengan value pada variabel nilai. Yang keenam, lakukan penjumlahan nilai y dan memproses pixel selanjutnya. Setelah semua pixel diproses, maka akan terbentuk citra hasil LDP. Oke, langsung saja sini saya akan ke codingannya. Nah, oke, pada project ini dataset yang kami gunakan yaitu berupa citra dengan rincian terdapat 120 citra, yang mana kita lihat di sini datasetnya terdapat 15 citra uang kertas 1000. Kita lihat sini. Kemudian ada 15 citra uang kertas 2000. Kemudian 15 citra uang kertas 5000. Kemudian ada 15 citra uang 10.000. Kemudian 15 citra uang 20.000. 15 citra uang 50.000. Kemudian 15 citra uang 75.000. Dan yang terakhir ada 15 citra uang kertas 100.000. Oke, itu codingannya. Di sini kita mendefinisikan atau memanggil atau membuat definisi function set dataset dengan variable save. Dan di sini kita juga men-set tampilan image dengan membuat variable set image label untuk membuat label, kemudian save image label place untuk membuat menempatkan labelnya. Kemudian sini set file image dengan membuat variable save image name untuk namanya, kemudian variable save image name place untuk penempatan namanya. Kemudian di sini kita men-set juga button nominal uangnya. Untuk variable save button 1 ini untuk nominal uang 1000, save button 2 untuk nominal uang 10.000. Variable save button 5 ini untuk uang 5.000. Selanjutnya button 10 untuk 10.000, button 20 untuk uang 20.000, button 50 untuk uang 50.000, dan BTN 100 untuk uang 100.000. Kemudian ada juga button next, button back. Kemudian juga ada button variable button plus untuk penempatan buttonnya itu sendiri. Oke, saya rasa itu saja penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yang ketiga, penjelasan klasifikasi dan codingan FBIS oleh Muhammad Kurniawan. Klasifikasi codingan dengan FBIS. Di mana metode klasifikasi FBIS tersendiri terdapat beberapa tahapan dalamnya, yaitu pertama mencari probabilitas setiap atribut terhadap kelas, yaitu dia mencari nilai-nilai probabilitas di setiap atribut kelas yang kita buat di codingan. Selanjutnya itu menetapkan data-data sampel yang ingin diuji di kelasnya dalam variabel, misalnya di nilai x gitu. Selanjutnya itu menetapkan hipotesis bahwa x adalah data dengan kelas label tertentu ke dalam variabel, misalnya y. Setelah itu mencari prior, ini merupakan peluang dari hipotesis y, dan mencari evidence atau peluang data sampel yang diamati. Selanjutnya itu mencari likelihood atau peluang data sampel x bila diasumsi bahwa hipotesisnya benar y. Dan untuk klasifikasi, cari posterior dengan nilai terbesar yang didapat dari perhitungan likelihood dikali prior dibagi evidence.
Untuk selanjutnya adalah codingan yang telah kami buat. Di sini saya akan jelas berapa, yaitu di sini ada terdapat namanya get akurasi, di mana sini untuk ngecek akurasi dari kualifikasi dengan FBIOS. Selanjutnya itu di mana di sini menggunakan golongan for untuk mendapatkan iterasi untuk menghasilkan akurasi. Selanjutnya di sini itu ada namanya set button indent, dimana itu untuk menghasilkan tampilan citra uang. Maka kalau kita klik si button ini untuk menghasilkan, maka menampilkan data di bawahnya. Sedangkan di sini terdapat namanya itu if dan elif. Di sini untuk pengkondisian, kami menggunakan if dan elif untuk menghasilkan set tampilan citra uangnya. Selanjutnya itu terdapat set button dataset, yaitu untuk menampilkan nilai ya dari datasetnya. Kalau kita klik button datasetnya, maka muncul nilai di bawahnya. Di sini button back itu untuk kembali, dan button next untuk selanjutnya. Maka cukup sekian yang dapat disampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan demo program atau melakukan testing pada programnya. Baiklah, di sini merupakan tampilan awal dari program pengenalan identifikasi citra uang. Nanti kita akan coba melakukan citra uang dengan memasukkan gambar yang sudah menjadi dataset kita ya di codingan. Itu sudah ditentukan semua nominal mata uang dalam rupiah, mulai dari 1000 sampai dengan 100.000. Itu ada setiap itu ada 15 foto. Jadi sudah dijelaskan tadi dataset oleh teman saya. Jadi total ada 120 foto, karena masing-masing ini difoto dengan 15. Lalu foto uangnya ada 1 sampai 8 ya. Ada 100.000, ada 75.000 uang kertas baru yang sudah kita foto. Yang datasetnya itu kita sudah foto 15 foto. Nah, ini UI. Nah, di program citra mata uang ini dengan menggunakan FBIOS itu saya akan jelaskan lagi sedikit tentang codingan klasifikasi dengan FBIOS. Seperti biasa kita mengimpor model sklearn. Di sini kita mengimpor train test splitnya menjadi X-train dan Y-train. Lalu kita masukkan dataset uang ya, dataset uang. Lalu kita import menjadi Gaussian NB. Jadi modelnya, polanya itu kita rubah dulu dia menjadi sebuah foto Gaussian. Lalu kita import juga confusion matrix untuk bikin matriksnya. Lalu melakukan perintah atau print iterasi dan print akurasi. Lalu akan muncul rata-rata akurasinya. Oke, langsung aja kita demo program. Nah, di sini yang perlu kita lakukan, kita pilih dari dataset yang sudah kita masukkan. Di sini ada 1000, 2000 sampai 100.000. Nah, tampilan ini juga kita buat melalui readme.md. Oke, contohnya di sini misalkan adalah 20.000 ya. Ini fotonya ada 15 foto dengan berbeda posisi sebanyak 15. Ini merupakan datasetnya. Nah, ini merupakan indeks atau akurasi dengan menggunakan metode yang ada. Metode klasifikasi, FBIOS, evaluasi kinerja model,
dengan cross validasi 80% data training, 20% data testing, nilai IK 95, dan rata-rata akurasinya 1,0. Ya, ini cukup tinggi akurasinya. Lalu di sini kita akan coba identifikasi dengan cara memasukkan nilai dari berapa jumlah besar rupiahnya. Nah, contoh foto uang, lalu garis miring uang ke berapa yang mau kita tes. Contohnya di dataset itu kan ada foto uang. Nah, ini yang akan kita masukkan di program kita. Contohnya di sini saya akan masukkan uang 5.jpg yaitu 20.000. Kita klik identifikasi, maka dia akan mengetahui kalau hasilnya adalah 20.000. Nah, ini di plotnya 20.000, dia akan menjadi bintang biru ya. Lalu kita coba lagi. Uang kedua. Nah, dia udah tahu kalau ini adalah 2000. Jadi programnya sudah berjalan dengan baik. Coba kita tes lagi. Coba kita tes. Nah, dia tahu kalau ini adalah uang 100.000. Jadi programnya dia sudah mengetahui dengan memasukkan gambar yang sudah ada di dataset kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.